Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniandi Saputra. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 6 manajemen supervisi, dan ini dia teman-teman saya. Saya Friska Tavana. Saya Iga Salsa. Saya Arta Mevia Faradina. Dan saya Akbar Syah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan. Dalam menyelesaikan masalah, kita harus berpikir secara kritis agar kita mendapatkan jawaban dari permasalahan secara jelas dan output yang diinginkan dapat dihasilkan dengan baik. Dalam mengatasi suatu permasalahan, hal-hal yang dapat kita lakukan diantaranya, yang pertama adalah identifikasi masalah tersebut. Lalu selanjutnya adalah jangan lupa menganalisa permasalahan tersebut. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, lalu eksekusi keputusan, dan yang terakhir ada evaluasi. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus mempertimbangkan baik dan buruknya suatu keputusan. Karena keputusan yang kita buat tidak selalu memuaskan banyak pihak. Selalu ada resiko pro dan kontra di setiap kita mengambil sebuah keputusan. Selalu ada pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, kita harus bisa menganalisa situasi. Yang kedua, jangan lupa saran dari orang lain. Yang ketiga, pertimbangan diri sendiri. Yang keempat, pengalaman juga diperlukan. Yang kelima, backup plan. Yang keenam, untung dan ruginya. Dan yang terakhir, juga mempertimbangkan dampak bagi orang di sekitar. Ada banyak hal yang harus diputuskan. Di antaranya adalah jadwal pemasaran, jadwal produksi harian, mingguan, bulanan, menertibkan bawahan, menangani masalah yang muncul di lapangan, dan pengalokasian. Pengambilan keputusan diperlukan proses-proses yang logis, berbasis data, melihat persoalan berbasis data, melihat persoalan secara utuh, dan dapat dengan mudah diimplementasikan. Dan berikut merupakan salah satu pendapat dari Oke, perkenalkan, nama saya Hendra Wijaya. Saya di sini selaku supervisor di salah satu hotel di Surabaya, di Hotel Arya Sentra. Semenjak adanya pandemi coronavirus itu dampaknya di perhotelan, dari semua karyawan itu 50%-nya itu kita ada yang di PHK dan 50%-nya tetap dipekerjakan dengan catatan tapi mendapatkan unpaid leave. Dan unpaid leave itu cuti yang nggak dibayar, dengan gaji kita mendapatkan 50%. Dan untuk pekerjaan pastinya kita ada project-project yang terpending dikarenakan kita manpower kita kan menjadi berkurang. Produktivitas memiliki dua arti, secara statis dan juga secara filosofis. Secara statis, produktivitas merupakan perbandingan hasil akhir antara hasil akhir, proses pembuatan produksi output atau pengeluaran, dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan untuk membuat produksi input atau pemasukan. Jika secara filosofis, produktivitas merupakan suatu mental yang dimiliki setiap orang bahwa hari esok itu pasti akan lebih baik dari hari kemarin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu yang pertama, motivasi kerja, yang kedua, disiplin kerja, yang ketiga, pendidikan, yang keempat, etika pekerjaan, yang kelima, gizi dan kesehatan para pekerja, yang keenam, manajemen waktu, yang ketujuh, hubungan industri, yang kedelapan, teknologi, yang kesembilan, efisiensi, dan masih banyak lagi. Produktivitas memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan karena dapat berpengaruh terhadap besarnya keuntungan perusahaan, besarnya upah yang dapat diberikan oleh perusahaan, besarnya pembagian keuntungan kepada pemilik modal, kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan, kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya, berkembang tidaknya perusahaan, kelangsungan hidup. Strategi meningkatkan produktivitas. Yang pertama, memaksimalkan pemberdayaan sumber daya tenaga kerja atau SDM, bahan, energi, uang dan waktu, mesin dan alat. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah. Yang ketiga, cost reduction. Dan yang keempat, diversifikasi. Izin waktu ada 4. Yang pertama, drop it bisa ditingkatkan
Yang kedua, delegate it bisa dilakukan karyawan. Yang ketiga, delay it bisa dilakukan nanti. Yang keempat, do it yang harus dilakukan. Biasanya cashboard seperti ini harus dimiliki oleh supervisor di perusahaan pada umumnya. Jadi kelompok kami telah mengadakan Q&A yang telah kami upload di Instagram, dan ini adalah beberapa pertanyaan dari kalian. Saya akan mencoba membacakan dan sedikit memberi jawaban. Pertanyaannya, misal evaluasi hasil akhir dari pemecahan masalah yang sebelumnya udah melewati keempat step sebelumnya, belum mencapai hasil yang diinginkan, atau belum dapat menyelesaikan masalah, apa yang harus kita lakukan? Jadi saya akan membantu menjawab seperti ini. Yang dapat kita lakukan apabila telah melewati keempat step tersebut, namun kita belum bisa menyelesaikan masalah, adalah dengan cara meminta bantuan orang lain yang kita anggap mampu, seperti senior, kalau nggak gitu atasan kita, untuk mencoba membantu memecahkan masalah tersebut. Apabila masih belum terselesaikan, lebih baik kita menyendiri dahulu, kemudian berpikir lebih jernih lagi untuk mempertimbangkan semua pendapat dari pihak lain. Gaya mengambil keputusan secara analitis itu gimana ya penjelasan secara lengkapnya? Gaya analitis adalah gaya yang hasil keputusan berdasarkan atas inputan hasil analitis, mempertimbangkan semua faktor, dan pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu yang agak lama. Halo, jadi di sini saya mau ngebacain dari form kita bercerita. Jadi yang pertama saya mau ngebacain, di sini nggak ada namanya. Saya bekerja di bagian front desk agen. Saya pernah mengalami masalah saat handle tamu. Saat itu sedang antri, tetapi tamu tersebut tidak sabar untuk mengantri, jadi dia mengebrak meja. Wah, penanganannya saya tetap melayani sesuai standar operasional, tetap saya berikan senyuman, dan ketika tamu tersebut registrasi, saya tetap menjelaskan fasilitas sehingga tamu tersebut tidak marah lagi. Jadi kayak gitu, kita itu harus tetap sesuai dengan standar operasional agar tamu tersebut merasa. Jadi sekarang kita masuk ke tanggapan yang kedua, yaitu dimana dia mempermasalahkan selama WFH ini adalah yang salah satunya komunikasi dan jaringan internet. Karena jika komunikasi tidak secara langsung diberikan, sedikit susah untuk memahami apa yang diutarakan oleh teman, sehingga sangat mungkin terjadi kesalahpahaman antara teman dan atau antara dosen-dosen untuk menyampaikan materi. Dan selain itu, jaringan internet juga sangat berpengaruh selama WFH ini. Karena jika jaringan internet lemot, tidak memadai, maka akan tertinggal informasi yang diberikan oleh teman-teman maupun dosen. Cara mencairinnya yaitu dengan aktif berdiskusi dan menanyakan secara langsung dan secara detail mengenai tugas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, untuk kita akan melihat jawaban-jawaban benar itu apa aja. Untuk yang pertama, approach. Nomor 3, termasuk kategori manajemen waktu yang dapat ditinggalkan, yaitu drop it. Lalu yang nomor 4, termasuk kategori manajemen waktu yang bisa dilakukan nanti, yaitu nomor 4, delay it. Lalu nomor 5, termasuk kategori manajemen waktu yang diberikan kepada karyawan, yaitu delegate it. Nomor 6, definisi yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan masalah. Lalu untuk yang ke bawah, nomor 1, perbandingan antara output dan input adalah arti dari produktivitas secara statis. Lalu yang kedua, suatu sikap mental hendaknya dimiliki oleh semua orang bahwa hari esok akan lebih baik dari hari kemarin, yaitu filosofis. Lalu yang terakhir, salah satu strategi meningkatkan produktivitas titik-titik pasar, yaitu diversifikasi. Selamat untuk menangnya, yaitu bisa diversifikasi.